integral yang biasa. Kalau di kalkulus 1, kita punya integral lipat 1 ya. Katakanlah ini adalah fx dx. Nah, yang perlu Anda review kembali adalah ketika kita menemukan integral, hanya satu buah integral fx dx, kita perhatikan domainnya. Domain di sini berarti adalah di sini batas atas, batas bawah, itu adalah suatu domain x. Dan domainnya berupa suatu interval. Ya, jadi kita mau mengintegralkan, kalau Anda ingat, misal saya punya sumbu X, saya punya sumbu Y, kemudian saya punya kurva fx. Misalkan ini adalah A, misalkan ini adalah B. Nah, domainnya yang mana? Domainnya adalah yang berwarna kuning, yaitu suatu interval, yaitu X yang lebih besar dari A dan kurang dari B. Itu kalau di kalkulus 1. Jadi domainnya berupa suatu interval. Nah, sekarang jika saya punya line integral biasa disebut integral garis ya bahasa Indonesianya. Line integral, domain yang kita punya, domainnya itu berupa suatu lintasan. Apa sih maksudnya lintasan ini? Kalau saya boleh bilang, yang tadi saya punya interval yang saya kasih bulatan warna kuning dari A sampai B, ini juga adalah lintasan. Yaitu lintasan garis lurus ya. Lintasan garis lurus dari A ke B. Jadi interval itu suatu lintasan. Tapi yang namanya lintasan itu belum tentu interval. Ya, jadi kalau misalnya saya boleh berikan suatu gambaran, saya punya ruang 3 dimensi. Katakanlah X, katakanlah Y, dan katakanlah Z. Maka yang semula tadi di kalkulus 1 domainnya hanya berupa interval di X, dari A sampai B, sekarang domainnya berupa suatu lintasan. Dan lintasannya boleh aneh-aneh, seperti yang saya tunjukkan di warna kuning. Lintasannya adalah di bidang XY. Lintasannya boleh berupa cacing. Jadi kalau Anda bayangkan, berarti sekarang permukaannya, luas daerahnya bukan sebagai bidang datar ya, tapi bidang-bidang yang bergelombang. Bergelombangnya bergantung pada lintasan. Katakanlah, ini lintasannya adalah lintasan C. Jadi domainnya adalah lintasan. Ya, dan lebih khusus lagi, untuk yang line integral yang domainnya berupa lintasan, ini sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Previous video. Ya, yaitu yang menggunakan teorema Green. Kalau teorema Green itu hanya bisa diterapkan pada integral garis, pada line integral yang domainnya berupa lintasan tertutup. Kan kalau lintasan sebetulnya bisa terbuka, bisa tertutup ya. Kalau saya misalnya lingkari yang warna biru ini lintasannya adalah lintasan yang terbuka. Bagaimana sih lintasan yang tertutup? Lintasan tertutup macam-macam ya. Mulai dari yang paling sederhana, misalnya persegi. Ya, Anda punya lintasannya berupa persegi, itu tertutup. Atau Anda punya segitiga, atau lingkaran, atau bentuk yang aneh-aneh, tapi pokoknya tertutup. Nah, ini adalah lintasan C. Katakanlah lintasan tertutupnya adalah C. Jadi sekali lagi, teorema Green bisa kita gunakan untuk mengerjakan integral garis yang domainnya berupa lintasan tertutup. Jadi lintasan tertutupnya saya garis bawahi. Ya, kalau terbuka gimana? Kalau terbuka silahkan pakai video yang sudah saya share. Ya, nah, apa sih tools yang perlu Anda pahami untuk bisa memahami teorema Green ini? Ini toolsnya. Oke, tools untuk mempermudah Anda untuk bisa mengerjakan line integral ini adalah integral lipat 2. Ya, double integral.
Jadi double integralnya harus sudah mantap dulu nih. Kebetulan double integral sudah saya jelaskan di Vicon yang terakhir ya. Jadi tulisnya double integral. Kenapa sih? Karena, selain double integral, Anda juga harus sudah paham turunan parsial. Ya, parsial derivatif. Kenapa? Karena isinya teorema Green, teorem, itu menyatakan bahwa integral garis atas suatu fungsi P, katakan fungsi P-nya adalah bergantung pada variabel X, Y, P dx ditambah suatu fungsi Q yang bergantung pada variabel X, Y juga dy. Nah, sekarang saya berikan nama cacingnya cacing gelang. Kenapa cacing gelang? Karena tadi lintasannya tertutup. Apakah semua line integral yang pakai Green theorem pakai cacing gelang gitu ya? Saya jawab tidak selamanya. Kenapa? Karena bisa saja problem yang diberikan ke Anda adalah problem untuk mengetes atau ingin mengetahui sejauh mana Anda memahami line integral. Apakah lintasannya tertutup atau terbuka? Jika lintasannya tertutup, maka boleh ditambahkan dengan notasi cacing gelang. Jika Anda masih belum tahu itu jika Anda masih belum bisa menganalisa apakah lintasannya tertutup atau bukan, maka silakan Anda boleh pakai cacing yang biasa, yang ada gelangnya. Ya. Nah, di sini saya tambahkan gelang karena saya sudah memastikan bahwa Green theorem itu hanya bisa digunakan untuk lintasan yang tertutup atas suatu daerah, yaitu C. Suatu daerah yang dibounded, yang dibatasi oleh lintasan C. Lintasan C-nya tertutup. Kebayang ya, kalau C-nya tertutup, maka akan membentuk suatu area. Seperti yang sudah saya gambarkan, ya. Seperti C yang segi 4, segitiga, lingkaran, atau ini yang aneh-aneh. Kayak spinner gitu ya. Nah, itu lintasan tertutup. Sedangkan jika lintasnya terbuka, kan dia tidak membentuk suatu area. Ya, dan ini dianggap bahwa C-nya diberikan dalam bentuk fungsi vektor misalnya ya, sehingga dia punya arah. Jadi C-nya ini harus searah jarum jam. Seandainya berlawanan, kita tinggal taruh minus di depannya. Nah, saya punya integral dari P dx tambah Q dy, itu adalah hasilnya dari teorema Green ini adalah suatu integral lipat 2. Dari siapa? Yaitu dari do Q do X minus do P do Y. Di sininya adalah dA. dA itu apa? Kalau Anda masih ingat penjelasan saya tentang double integral, dA itu diganti nantinya pada akhirnya. Menjadi dx dy atau dy dx, ya apa aja bebas. Nah, kemudian karena saya tergantung pada dA, si C tadi, lintasan C tadi membentuk suatu area. Ya, yaitu area A. Nah, batas cacing integralnya itu, batas bawah dan batas atas integralnya disesuaikan dengan area yang terbentuk oleh C. Makanya saya bilang adalah dA. Gitu ya. Inilah dia teorema Green. Jadi ketika Anda diminta untuk menghitung, tentukanlah integral garis dari suatu lintasan tertutup C dari integral P dx tambah Q dy. Terlihat bahwa Anda harus bisa double integral dan turunan parsial. Sampai sini apakah ada yang mau tanyakan dulu? Saya akan lanjutkan dengan contoh ya, dengan Green theorem. Ingat bahwa kadangkala diminta untuk menghitung integral garis, tapi cacing yang diberikan masih berupa cacing terbuka. Lalu Anda diminta menganalisa sendiri, kira-kira tertutup atau enggak. Gitu ya. Contoh ya, yang pertama. Misalnya, tentukan integral, di sini saya kasih cacing terbuka, x kuadrat dx tambah xy dy ya atas suatu lintasan C di mana C adalah segitiga dengan titik sudut
dengan titik sudutnya adalah 0,0, 1,0, dan 0,1. Lalu diasumsikan juga C searah jarum jam. Karena ingat fungsi vektor ya, C itu menyatakan fungsi vektor juga sebetulnya lintasannya ya. Jadi dianggap kita punya vektor punya arah. Jika dia searah jarum jam, silahkan langsung dipakai teorema Green-nya. Jika tidak searah, maka diberikan tanda negatif di depannya. Ya, tentukan integral x kuadrat dx tambah x y dy. Nah, sekarang lihat. C-nya segitiga nih. Kalau C-nya segitiga, kira-kira lintasannya C-nya tertutup atau enggak? Ayo. Saya akan gambarkan domainnya ya di bidang X, Y. Ini Y. Ini X. Domainnya adalah segitiga yang dibentuk 0, 0, 1, 0, dan 0, 1. Gitu. Searah jarum jam, berarti begini ya. Gitu. Yuk, coba lihat ke depan, ke slide. Coba dijawab, lintasan yang dibentuk oleh segitiga C tertutup atau enggak? Lintasannya tertutup atau enggak? Karena saya punya lintasan tertutup, jadi saya garis bawahi ya bahwa C adalah lintasan tertutup. Gitu. Jika lintasannya tertutup, maka Green berlaku. Teorema Green berlaku. Jadi, integralnya boleh pakai notasi cacing gelang. Ya. Kalau Anda ingat tadi rumusnya adalah kita punya PDX tambah QDY. Anda harus mencari apa aja? Do Q, do X, dan do P, do Y. Di sini siapa sih P sama Q-nya? Boleh ketukar nggak sih, Bu? Kalau masalah penamaan, nggak harus pakai P dan Q, nggak harus pakai A dan B, bisa bebas-bebas aja. Yang penting Anda tahu yang mana yang diturunkan parsial terhadap do X dan yang mana yang diturunkan parsial terhadap do Y. Ya, ini adalah P, saya misalnya adalah P, dan ini adalah Q. Ya, ini adalah Q. Jadi P-nya, saya buat X kuadrat, Q-nya XY. Ingat kembali parsial derivatif. Ya, Q-nya dibutuhkan turunan terhadap X. Jadi dari Q, kita akan mencari do Q per do X. Ada yang masih ingat? Jika saya punya fungsi dua variabel X, Y, dan diturunkan terhadap variabel X, maka Y dianggap konstan. Ada yang masih ingat apa turunan XY? Apa turunan XY terhadap X? Jadi turunan XY terhadap X adalah Y. Ya, sedangkan untuk yang P diturunkan secara parsial terhadap Y. Ada yang tahu apa turunan X kuadrat terhadap Y? Ingat, jika saya menurunkan parsial terhadap Y, maka X dianggap konstan. Sehingga turunan X kuadrat terhadap Y adalah ini adalah 0. Sudah, ya. Berarti untuk diinputkan ke rumus Green Theorem, kita sudah punya do Q, do X, min do P, do Y aman. Tahapan selanjutnya adalah setelah kita mencari turunan parsial untuk masing-masing fungsi P dan Q, sekarang adalah kita menentukan batas. Karena teorema Green itu dia mengkonvert integral garis ke dalam bentuk integral lipat 2. Ya, kita harus mengetahui batasan X dan Y. Coba siapa yang masih ingat kalau kita punya integral lipat 2, maka yang batasannya harus konstan, itu integral yang mana? Yang dalam atau yang paling luar? Kalau saya punya, misalnya ya, saya punya integral, di dalamnya kan nanti diisi dengan do Q, do X, min do P, do Y. Bebas. Anda mau pakai dx, dy boleh. Mau pakai dy, dx boleh. Tapi seandainya saya pilih pakai dx, dy, kira-kira yang batasannya konstan harus yang mana? Yang x atau yang y? Ada yang masih ingat? Saya kasih jarak dulu. Nah, salah Pak.
Jadi, sebetulnya yang diberikan batas konstan adalah harus cacing yang paling luar. Berarti yang ini ya, yang konstan ya. Harus yang Y. Gitu. Coba kita review kembali gimana ya caranya kita menentukan batas XY tersebut. Inilah dia manfaatnya saya menggambarkan lintasan segitiganya. Oh, sorry. Hapus. Inilah dia manfaatnya saya menggambarkan lintasan segitiga. Coba ada yang masih ingat enggak? Karena saya mau mengisi yang Y, batas yang Y, sedangkan batas paling luar harus berupa konstanta, kira-kira Y yang paling kecil yang disentuh oleh daerah yang diarsir berwarna hijau. Berapa Y-nya ya? Ada yang tahu? Berapa Y-nya? Berapa Y-nya ya? Daerah yang diarsir berwarna hijau. Jadi saya punya batas bawahnya adalah Y sama dengan 0. Saya simpan di sini. Yang paling besar berapa Y-nya? 1. Jadi saya punya 1 di sini. Tapi ingat, waktu saya menjelaskan tentang double integral, maka saya sudah punya area yang dibatasi oleh dinding bawah dan atas. Tapi area saya masih bolong, nih lihat. Kucing saya masih bisa kabur ke kiri dan ke kanan. Saya nggak mau. Saya ingin daerah saya berbentuk seperti yang atas, yaitu segitiga. Kira-kira dinding kirinya diisi yang mana ya? Dinding kirinya yang lurus vertikal, atau yang miring yang kirinya? Saya mau bentuknya seperti yang segitiga atas. Yang sebelah kiri yang mana? Yang ini ya saya gambar lurus ini, vertikal, atau yang miring? Yang mana yang lebih kiri? Yang vertikal atau yang miring? Yang vertikal. Vertikal itu adalah punya dx ya. Kita mau mengisi batasan untuk yang dx ini kan. Berarti ini yang vertikal ini x sama dengan berapa ya persamaannya? Maka saya simpan di sini x sama dengan 0. Bagaimana dengan yang miring? Miring punya siapa ya? Ada yang tahu nggak miring punya siapa? X sama dengan 1 bukan sih? Kalau X sama dengan 1 yang saya punya garisnya seperti ini, Pak, lurus. Ya, kalau X sama dengan 1 saya punya garisnya adalah yang vertikal, bukan yang miring. Kira-kira kalau yang miring punya siapa? Gitu. Coba kita tarik informasinya ya. Ini adalah titik 1,0. Yang di atas adalah 0,1. Ada yang tahu nggak persamaan garis untuk yang miring? Kita pakai rumus di SMP, SMA, cara untuk mencari persamaan garis dari dua buah titik. Kira-kira persamaan garisnya apa ya? Nah, jadi persamaan garisnya ini adalah Y sama dengan 1 min X. Tapi tadi kita mau isi yang berwarna ungu ya. Yang warna ungu itu adalah batasan untuk X. Jadi harus sama seperti ini. Dibuat X sama dengan, maka garis Y sama dengan 1 min X pun kita ubah dulu menjadi X sama dengan, yaitu 1 min Y. X-nya pindah ke kiri, jadi plus X, Y-nya pindah ke kanan 1 min Y. Maka ini adalah garis X. Kok nggak ada? Oh, mati pulpennya. Ini adalah X sama dengan 1 min Y. Sehingga batas atasnya adalah 1 min Y. Jadi, PR-nya untuk Green Theorem ini adalah pertama, Anda mencari turunan parsial untuk masing-masing fungsi P dan Q, ya, untuk diinputkan ke dalam integrannya. Kemudian yang kedua, PR Anda adalah mencari batasan integral lipat 2. Ya, dengan cara sudah saya jelaskan di Vicon sebelumnya. Apakah boleh Bu ketukar jadi daya dx? Silahkan. Ya, jadi daya dx pun nggak masalah. Tapi kalau jadi daya dx, berarti x-nya yang harus konstan. Ya, tidak sembarang hanya dengan menukar urutan ini. Nggak bisa. Ya, nggak bisa hanya dengan langsung main tukar. 1 min-nya di luar, 1 di dalam. Nggak boleh. Ya, nah, setelah ini sudah deh, baru kita selesaikan. Ini akan sama dengan 0,1 min Y. Doki do X kita punya Y, do P do Y punya 0. Jadi kita punya Y dx dy. Udah, selanjutnya. Nah, kalau sudah begini, ingat kembali yang dikerjakan integral yang dalam dulu atau integral yang luar dulu. Siapa masih ingat? Jadi kita kerjakan yang dx dulu. 0
1 untuk dy diabaikan dulu. Sekarang apa integral y terhadap dx? Integralkan y terhadap dx, y-nya dianggap konstan. Jadi saya punya yx. Saya tulis berurutan ya, xy. Dengan batas 0 sampai 1 min y dy. Sekarang saya tanya, 1 min y-nya diinputin kemana ya? Diinputkan ke x atau diinputkan ke y? Ingat, tadi kita mengintegralkan terhadap dx. Jika kita mengintegralkan terhadap dx, maka 1 min y-nya digantikan terhadap x. 1 min y dikali y. Ketika kita inputkan 0 terhadap x, maka kita punya 0 kali y sama dengan 0. Jadi yang 0 saya nggak tulis ya. dy. Dah. Selesaikan. Integral 0, 1, saya punya y min y kuadrat dy. Ayo, integralnya dari y apa ya? Setengah y kuadrat. Integral dari min y kuadrat adalah sepertiga y pangkat 3. Diinput untuk batas 1 sampai 0. Ya, jadi kita punya setengah min sepertiga. Kita punya misalnya x kuadrat y tambah x pangkat 3 dx ditambah 2xy dy dengan c adalah batas dari suatu daerah kok gimana ya bahasanya? Tentukan integral ini dengan C adalah batas dari suatu daerah yang dibatasi. Semoga Bapak Ibu nggak bingung ya. Nanti kita lihat. Yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Jadi C-nya itu ya Bapak Ibu, saya punya suatu daerah nih. Suatu daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, dinding-dinding si daerah yang dibatasi oleh grafik-grafik tersebut, dindingnya itu dikasih nama lintasan C. Gitu ya, kira-kira. Yuk kita gambar dulu. Kenapa sih kita perlu menggambar? Apakah kewajiban untuk menggambar? Bu, sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak ada kewajiban untuk menggambar area domainnya. Tapi, kalau saya boleh kasih saran, silahkan digambar, karena gambar ini akan membantu kita untuk menentukan batas integral. Ya, jadi kalau tanya wajib atau enggak, sama sekali enggak wajib. Kalau soalnya enggak minta digambar, enggak digambar pun enggak apa-apa, selama Bapak Ibu bisa berimajinasi untuk menentukan batas double integralnya. Tapi kalau sekiranya tidak bisa hanya dengan membayangkan, kita perlu pakai bantuan gambar. Bukan gambar yang rapih yang skalanya betul ya, tapi mungkin lebih tepat saya bilangnya adalah sketsa, bukan gambar. Nah, untuk mensketsa ini kebutuhan apa sih yang Bapak Ibu perlu punya? Yaitu berupa Bapak Ibu harus sudah tahu bentuk grafik dasar. Kayak Y sama dengan X, Y sama dengan X kuadrat. Kalau Y sama dengan 2X, oh ya sama kayak Y sama dengan X garis lurus gitu ya. Tapi diapain lebih naik atau lebih turun dan seterusnya. Nah, saya punya garis Y sama dengan X. Ada yang bisa bayangin nggak kira-kira garis Y sama dengan X kayak apa ya? Y sama dengan X itu berupa garis lurus ya. Karena linear X-nya pangkat 1, nggak ada fungsi sin, nggak ada fungsi trigonometri, eksponen atau logaritma. Ini adalah garisnya sama dengan X. Oke. Bagaimana grafiknya sama dengan X kuadrat? Bentuknya kayak huruf U ya? Betul. Kayak huruf U. Emang cuma yang di kanan aja, Bu? Kok Ibu nggak gambar yang di kiri? Oke. Saya akan gambar yang di kiri. Terus saya tanya, ada manfaatnya nggak yang di kiri? Karena kan tadi dibilang C-nya adalah batas dari daerah yang dibatasi grafik Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Artinya daerah yang terbentuk adalah daerah yang terbentuk di antara kurva merah dan kurva biru. Sekarang kalau yang kiri ini beririsan nggak di sini? Membentuk suatu daerah nggak? Nggak ya? Yang membentuk suatu daerah cuma yang di kanan. Jadi ini saya hapus aja. Mana daerahnya? Ini daerahnya.
Ada pertanyaan sampai sini? Ini adalah daerah yang dibentuk oleh kurva yang warna merah dan yang warna biru. Gitu. Ya, itu untuk membantu kita menentukan batas double integralnya. Nah, dari mana sekarang kita tahu bahwa example kedua ini pakai teorema Green? Coba lihat. Daerah yang warna kuning terbentuk daerah tertutup, ya enggak? Semua tertutup kan, terpenjara kan, nggak ada yang loss kebuka gerbangnya, nggak ada pintu yang kebuka, maka ini adalah lintasan tertutup. Yang mana C-nya, Bu? Ya, C-nya itu adalah yang ini. Yang saya timpa pakai warna hijau adalah C. Ya, jadi yang hijau adalah C. Jadi C itu adalah kulit atau batas atau dinding dari daerah yang berwarna kuning. Apa itu daerah kuning? Daerah kuning adalah daerah yang terbentuk antara grafik merah dan grafik biru. Oke, itu saya skip dulu, saya tinggalkan dulu untuk nanti membantu kita mencari batas integral. Sekarang mari kita balik dulu ke P dan Q. Ini saya bilang P, ini adalah Q. Ya, jadi saya punya P-nya adalah X kuadrat Y tambah X pangkat 3. Q-nya adalah 2XY. Yo, tadi siapa yang masih ingat? P diturunkan terhadap siapa? Yang Q turunkan terhadap siapa? Siapa yang masih ingat? Yang Q turunkan terhadap siapa? Yang Q turunkan terhadap apa? Betul ya, terhadap X. Yang ini terhadap Y. Siapa yang mau jawab? Kalau P turunkan terhadap Y jadinya apa ya? X-nya dianggap konstan. Ya, X kuadrat. Kalau X pangkat 3 turunkan terhadap Y jadinya apa? 0, betul sekali. Sekarang bagaimana dengan Q? Turunan Q terhadap X jadinya adalah 2Y. Ya, betul sekali, 2Y. Sudah. Sekarang adalah tugas kita menginputkan ke teorema Green. Ya, kita pakai Green. Yaitu integralnya akan menjadi integral lipat 2 do Q do X min do P do Y. Nah, kira-kira kalau saya punya area yang berwarna kuning, lebih enak kita lihat pakai apa ya? Yang gampang saya mau pakai dy dx. Ya, karena kebetulan kita menghadapnya melihat mata kita dari sini. Nih, saya gambarkan ini mata kita nih. Mata kita dari bawah atau dari atas? Ya, mata kita dari bawah atau dari atas? Dari bawah dong ya, kan mengikuti alur yang mana yang semakin besar. Y semakin besar kalau ke atas, kita melihat dari yang paling kecil. Ya, jika mata Anda melihat dari samping kiri, ini mata Anda dari kiri, ya, maka yang Anda lihat adalah menjadi dx dy. Gitu ya caranya. Boleh buku tukar? Boleh. Tapi hati-hati ingat, batas yang paling luar harus konstan. Ya, berarti kalau gitu sekarang yang konstan yang mana? Yang X atau yang Y? Siapa yang tahu? Yang X atau yang Y? Ini gambar mata saya hapus dulu. Ada yang tahu? Kira-kira yang konstan yang mana? Yang X atau yang Y? Lanjut. Nah, sekarang kita butuh X yang menjadi konstan. Berapa X terkecil yang disentuh oleh area yang diarsir warna kuning? Ada yang tahu Pak Ibu? Paling kecil ini ya? Berapa tuh X-nya? Berapa ya X-nya? Dari titik yang saya kasih di pusat, itu paling kecil tuh X-nya, paling kiri. Kalau X, ya betul. Kalau X itu kan dia sumbu horizontal, jadi kecilnya itu yang kiri, besarnya yang kanan. Sekarang, yang kanan yang paling besar berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ini kan yang paling kanan. Siapa yang tahu gimana cara cari X-nya? Dari titik yang saya tandai. Betul, kita pakai persamaan antara yang biru sama yang merah. Jadi untuk mencari yang ditanda tanya, kita bikin yang birunya X kuadrat,
yang merahnya adalah X, kita bikin menjadi X kuadrat min X sama dengan 0. Jadi X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya 0 atau X-nya adalah 1. Yang ini yang 0, yang ini yang 1, yang tanda tanya. Tanda tanya saya hapus, saya ganti dengan 1. Berarti X yang paling besar adalah 1. Saya bantu Anda memahami dengan menggambar ulang kembali. Saya sudah punya dinding yang kiri, X sama dengan 0. Saya sudah punya dinding yang kanan, X sama dengan 1. Tapi ini masih bolong ke atas dan ke bawah. Gimana caranya supaya nggak bolong atas dan bawah? Maka saya harus punya dinding yang lain. Dinding yang mana? Dinding yang miring sama dinding yang melengkung. Gitu. Nah, karena yang miring dan yang melengkung akan menjadi batas untuk Y, berarti Y itu membandingkan atas dan bawah. Mana yang lebih bawah? Yang bawah untuk jadi batas bawah, yang atas untuk jadi batas atas. Yang batas bawah yang mana? Yang garis linier lurus atau yang melengkung? Siapa? Ayo. Yang melengkung, yang jadi batas bawah, yaitu yang X kuadrat. Yang atas adalah yang X. Nah, jadi sebetulnya yang menjadi core-nya, yang menjadi penentu apakah Anda bisa mengerjakan teorema Green atau bukan, justru ada di masalah turunan parsial dan double integral. Kenapa? Di sini tersulitnya bagian tersulit, bagian terpenting dari Green Theorem untuk integral garis adalah di sini. Kenapa? Kalau Anda sudah salah batas, Anda sudah salah menurunkan secara parsial, ke bawahnya pasti salah semua. Ya, jadi penting sekali untuk bisa membangun double integralnya seperti apa. Menerjemahkan dari soal yang ada dari problem yang diberikan di example, kemudian diterjemahkan menjadi Green Theorem. Siapa P, siapa Q, berapa turunan parsial, kemudian bagaimana menganalisa batas double integralnya. Itu ya, itu paling penting. Itu salah, ke bawah pasti salah semua. Gitu. Ya kita lanjut. Ingat ya, yang pertama kali dikerjakan adalah integral yang paling dalam. Jadi kita input. Yuk. Doki do X adalah 2Y. Oh bentar, saya masih harus tulis batas ini ya. Saya punya 2Y dikurangi dengan X kuadrat. dy dx. Ingat integralkan dulu terhadap Y. Ya, integral 2Y, saya punya Y kuadrat. Integral X kuadrat terhadap Y, X kuadrat Y. Dihitung dari X kuadrat sampai X dx. Yuk, si X dan X kuadrat ini kita inputkan ke dalam Y. Karena integralnya terhadap dy duluan. Ya, jadi menggantikan Y. Yuk, kita bikin untuk yang batas atas dulu, yaitu untuk X. Maka kita punya X kuadrat min X pangkat 3. Itu untuk X. Dikurangi batas bawah diinput. X kuadrat diinput ke Y kuadrat jadi X pangkat 4. Dikurangi X kuadrat dikali Y. Y-nya diganti X kuadrat. Wah, X pangkat 4 juga. Jadi 0. Baguslah ya. Jadi kita ini mempermudah perhitungan kita. Ini saya coret aja. Coret gitu. Yuk, sekarang kita integralkan. Integralkan terhadap X. Jadinya adalah 1/3 X pangkat 3. Min 1/4 X pangkat 4. 1 dan 0. Jadi tinggal bersisa 1/3 min 1/4. 1/12. Ya. Saya lanjutkan beri soal yang lain ya. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Tentukan. Nah, ini saya akan berikan fungsi yang aneh-aneh nih. Nah, Bapak Ibu nggak boleh langsung, waduh fungsinya aneh-aneh. Coba aja tabrak dulu ya. Ternyata setelah tabrak nggak seaneh yang kita lihat. Don't judge book by cover kan ya. Waduh ada kos nih. Sudah dijudge. Ini wah ini susah nih pasti. Tabrak aja dulu Pak, Bu.
Ya, ternyata kalau ditabrak ternyata nggak sesulit itu, gitu ya. Kemudian ditambah dengan E pangkat Y kuadrat DY. Ya, dengan C adalah batas atau dinding kali ya, supaya nggak ada 2 kali kata batas ya, adalah dinding dari daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat dan X sama dengan Y kuadrat. Yuk kita bahas semampu kita dulu ya, mumpung masih ada waktu. Pertama, biasa kita gambarkan daerah yang dibentuk oleh lintasan C ya. Saya punya sumbu X. Kenapa sih Bu? Kok kayaknya Ibu tahu banget kalau ngegambarnya itu pasti cuman X-nya tuh kayak seolah-olah cuman X positif ya positif. Kenapa Ibu nggak tambahkan ke kiri? Kenapa Ibu nggak tambahkan ke bawah? Ya itu sebetulnya dirasa-rasa aja. Karena saya sudah tahu bentuk Y sama dengan X kuadrat seperti apa, karena saya sudah tahu X sama dengan Y kuadrat seperti apa, dan saya bisa bayangkan irisan dari mereka berdua seperti apa. Seandainya Anda tidak tahu bayangannya, terpaksa Anda harus bikin X-nya dipanjangkan ke kiri, Y-nya dipanjangkan ke bawah. Ya, kita gambarkan nih, Y sama dengan X kuadrat, sama seperti soal sebelumnya ya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Kalau X sama dengan Y kuadrat, ada yang tahu nggak? Ya, jadi saya pakai warna biru. Seperti ini. Kalau mau teruskan nanti ada ke bawah gini ya. Nah, saya nggak gambarkan karena nggak beririsan lagi dengan warna merah ya. Karena kan yang merah dia nanti ke kiri kalau diperlebar. Yang biru adalah X sama dengan Y kuadrat. Maka daerah yang dibentuk oleh lintasan C adalah daerah ini. Gitu. Ya, seperti biasa, saya bilang saya akan bikin siapa P, siapa Q. P-nya saya punya min Y pangkat 3 plus cos X. Q-nya adalah E pangkat Y kuadrat. Ingat bahwa P diturunkan terhadap Y. Nah, terhadap X. Berapa nih turunan dari min Y pangkat 3 terhadap Y? Apa turunannya? Adalah min 3 Y kuadrat. Ya, cos X-nya gimana? Cos X diturunkan terhadap Y. Jadinya apa? 0. Karena X konstan, dikoskan juga konstan, konstanta diturunkan terhadap Y juga konstan. Jadi 0. Ya, sekarang Q. Q-nya E pangkat Y kuadrat. Nggak ada X-nya di sana. Jadi kalau diturunkan terhadap X, maka akan menjadi 0. Nah, makanya jangan dulu bilang susah. Ya, walaupun di sana ada cos, ada E pangkat Y kuadrat, ternyata kalau udah masuk green, jadi sederhana. Green kita cuma tinggal integral doki do X-nya adalah 0, min do P do Y kita adalah min 3Y kuadrat. Ya kan? Mau pakai apa nih? Saya pakai daya dx lagi Gitu. Siapa yang tahu X? Batasnya dari berapa sampai berapa? Caranya mirip yang tadi ya. X kita yang terkecil adalah 0. Ya, adalah 0. Karena ini. X terbesar di sini dengan cara yang sama seperti yang tadi. Ya, disamakan antara yang merah dengan yang biru. Kita akan peroleh bahwa X-nya adalah 1. Saya simpan 1 di sana. Bagaimana dengan Y? Y-nya batas bawah. Yang bawah itu adalah yang warna merah. Jadi Y-nya adalah yang X kuadrat. Yang atas yang biru. Hati-hati. Yang biru itu saya punya X sama dengan Y kuadrat. Berarti Y-nya adalah plus minus akar X. Yang diambil plus akar X atau minus akar X? Ada yang tahu nggak?
Itu sebabnya kita ambil y-nya yang positif. Sehingga yang kita punya di sini batasnya adalah akar X, bukan minus akar X. Yang minus akar X yang mana? Ini yang tarik ke bawah, yang tarik ke bawah ini, nah itu adalah yang minus akar X. Gitu. Ya, silahkan. Yang X kuadrat dijadikan menjadi, bukan X kuadrat kali, yang X sama dengan Y kuadrat. Kenapa jadikan akar X? Ini, karena kita untuk yang sedang kita bahas, kita mau menentukan batas untuk yang DY kan ya? Kalau DY berarti harus Y sama dengan. Selalu. Jadi kalau lihat di slide saat berikutnya, kalau saya mau DY berarti harus dibentuk dalam Y sama dengan. Nah, kalau saya punya ini adalah X sama dengan Y kuadrat, saya harus bikin jadi Y sama dengan sesuatu. Apa itu sesuatunya? Gitu. Oke, integralkan dulu terhadap Y. Yang integral dalam dulu ya. Di sana ada 0 dikurangi dengan min 3Y kuadrat. Jadi 3Y kuadrat ya. 3Y kuadrat. 3Y kuadrat diintegralkan terhadap Y. Maka kita punya Y pangkat 3. Saya langsung dengan integral dari 3Y kuadrat, yaitu Y pangkat 3. Dengan batas bawah X kuadrat, batas atas adalah akar X. Ingat Y-nya diganti ya. Saya ganti dengan X itu akar X, sama saja dengan saya menulis X pangkat setengah. Jadi kalau X pangkat setengah dipangkatkan 3, saya punya X pangkat 3 per 2. Dikurangi, sekarang di input Y-nya diganti X kuadrat. X kuadrat dipangkatkan 3, jadi X pangkat 6. Ya, kok pakai kurung lagi, saya salah. Lalu diintegralkan terhadap dx. Ya, siapa yang tahu nih integral dari X pangkat 3 per 2? Kita punya X pangkat 5 per 2. Depannya dikasih 2 per 5. Dikurangi 1 per 7 X pangkat 7. 0 dan 1. Jadi kita punya 2 per 5 dikurangi 1 per 7. Ya, 14 dikurangi 5. 9 per 35. Selesai. Nah, jadi soal yang sama akan saya kerjakan sambil kita mereview kembali double integral, akan saya kerjakan dengan menggunakan urutan pengintegralan yang berbeda. Ya, jadi kalau tadi kita pakai dy dx, sekarang saya akan coba pakai dx dy. Ya, kita coba nih. Integral lipat 2, ininya sama ya, 3y kuadrat, tapi kita pakai dx dy. Berarti batas yang paling luarnya adalah yang y. Yang y ini yang mana berarti batas terkecilnya? Yang y ya, ini 0 sampai ke, ini y kita adalah 1. 0 sampai 1. Lihat nih. Ini y-nya 0, ini y-nya 1. Saya masih punya ruangan yang bolong kiri kanan, saya nggak mau, jadi harus saya batasin kiri kanannya. Pakai apa? Mana yang lebih kiri? Yang warna biru atau yang warna merah yang lebih kiri? Ayo Bapak Ibu, mana yang lebih kiri? Yang biru atau yang merah? Yang biru. Berarti kalau gitu kita pakai yang biru itu adalah milik X sama dengan Y kuadrat. Lihat nih, ini kan dx ya. Karena kita punya dx sudah sesuai. X-nya adalah Y kuadrat. Yang merah punya Y sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya adalah akar Y. Sebenarnya kalau Y sama dengan X kuadrat sama kayak tadi ya, X-nya adalah plus minus akar Y. Kenapa kita pilih plus akar Y? Karena kita punya X-nya yang sebelah kanan. Di sebelah kanan 0, jadi yang plus akar Y yang diambil. Ya, yuk coba kita kerjakan sama nggak ya jawabannya dengan yang sebelah kiri. 01, sekarang integralkan 3Y kuadrat terhadap X. Berarti 3Y kuadratnya dianggap sebagai konstanta ya. Jadi kita punya 3Y kuadrat X. Dengan batas Y kuadrat dan akar Y, dy. Tinggal langsung tambahkan X-nya. Ya, karena Y kuadrat dianggap konstan. Yuk kita input. Kita punya integral 01. X-nya diganti jadi akar Y. Nah, lihat nih. Ada Y kuadrat dikali akar Y.
Akar Y itu Y pangkat setengah. Jadi kalau Y kuadrat dikali Y pangkat setengah, jadinya adalah Y pangkat 2 setengah. 2 setengah itu 5/2. Ya, dikurangi 3. X-nya diganti Y kuadrat, jadi Y kuadrat dikali Y kuadrat. Y pangkat 4. DY. Yuk, integralkan terhadap Y. Berarti Y pangkat 7/2. Depannya dikali 2/7. Jadi 6/7. Minus 3/5. Y pangkat 5. 1, 0. Jadi kita punya 6/7 dikurangi 3/5. 30 dikurangi 21. 9.